Legenda Nyi Roro Kidul adalah salah satu legenda yang sangat masyhur di kalangan masyarakat Indonesia, yang mana cerita ini berkembang dari mulut ke mulut sehingga memiliki banyak versi cerita. Dari salah satu novel yang berjudul A Princess from Sunda, Some Aspects of Nyi Roro Kidul, karya dari Robert Wessing, yang mana Robert Wessing ini mengatakan bahwasanya Nyi Roro Kidul adalah salah satu putri dari kerajaan Galuh pada abad sekitar ke-13. Kisahnya berawal dari Ratu Ayu yang sedang melahirkan seorang putri, yang mana putrinya ini sangat begitu aneh sebab sudah bisa berbicara. Si putrinya ini mengatakan bahwasanya dia akan menjadi penguasa Lalumpur Tanah Jawa dan akan mendiami pantai selatan. Padahal yang bersamaan juga si kakeknya Nyi Roro Kidul ini yang tidak lain adalah ayah dari Ratu Ayu mengatakan bahwasanya cucunya tidak akan menikah dengan siapapun hanya untuk menjaga kesucian dirinya. Jikalaupun menikah, dia akan menikah dengan raja-raja Islam di tanah Jawa saja. Sekitar 2 abad lamanya pada zaman pemerintahan kerajaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Panembahan Senopati pada tahun 1585 sampai 1601, yang mana pada saat itu Panembahan Senopati melakukan semedi di pantai selatan dengan tujuan meminta bantuan Nyi Roro Kidul untuk memenangkan peperangan melawan kerajaan Prambanan yang waktu itu dipimpin oleh Sultan Pajang. Saking kuatnya doa dari semedinya Panembahan Senopati ini dapat meluluhlantakkan kerajaan Nyi Roro Kidul, yang mana pada saat itu Nyi Roro Kidul langsung muncul ke permukaan dan melihat siapa gerangan yang bisa meluluhlantakkan kerajaan bawah lautnya. Pada saat itu Nyi Roro Kidul melihat seorang pemuda tampan dan gagah yang sedang bersemedi di depannya. Dan pada saat itu juga Nyi Roro Kidul jatuh cinta kepada si pemuda ini dan langsung bersimpuh di kaki Panembahan Senopati. Kisah percintaan mereka berlangsung selama kurang lebih 3 hari 3 malam di kerajaan bawah laut Nyi Roro Kidul, yang mana Nyi Roro Kidul berjanji kepada Panembahan Senopati akan memberikan segenap bantuan untuk memenangkan peperangan melawan kerajaan Prambanan tersebut. Pada saat itu juga si Panembahan Senopati ini berangkat ke medan perang dengan pasukan arwah yang dia miliki dari pantai selatan. Sultan Agung yang merupakan cucu dari Panembahan Senopati ini membuat tarian khusus yang mengisahkan tentang kisah cinta kakeknya dan juga Nyi Roro Kidul, yang mana tarian ini diberi nama tarian Bedaya atau orang Jawa menyebutnya tarian Bedoyo. Tarian Bedoyo ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu pada Keraton Yogyakarta mendapat tarian Bedoyo Semang dan Keraton Surakarta mendapat tarian Bedoyo Ketawang, yang mana tarian Bedoyo ini menjadi sakral dan juga wajib diadakan apabila ada penobatan raja baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Alfiatun Hasanah. Di episode kali ini ulas tuntas legenda akan membahas tentang Nyi Roro Kidul si penguasa pantai selatan. Di awal saya sudah menjelaskan secara singkat tentang legenda Nyi Roro Kidul yang ada di sebuah buku karya dari Robert Wessing. Ada satu legenda lagi yang mana legenda ini sangat amat masyhur di kalangan masyarakat Jawa, Bali, dan juga Sunda. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. Sekitar di cerita legenda kali ini saya akan membahas bahwasanya Nyi Roro Kidul adalah seorang putri yang bernama Putri Kandita dari kerajaan Pakuan Pajajaran, anak dari Raja Muniwangi, yang mana Raja Muniwangi ini sangat menyayangi Putri Kandita sebab kecantikan dan juga kebaikan hati yang dimilikinya. Namun pada saat itu raja juga sangat sedih sebab tidak memiliki seorang putra yang dapat meneruskan tahta kerajaannya, sehingga si Raja Muniwangi ini memilih untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Dewi Mutiara, yang mana dari pernikahan ini terlahirlah seorang putra. Semakin hari semakin bertumbuh dewasalah si putranya ini, dan Raja Muniwangi berpikir bahwasanya putranya ini tidak bisa meneruskan tahta kerajaannya, sehingga Raja Muniwangi berencana akan memberikan tahta kerajaannya kepada Putri Kandita. Perencanaan pemberian tahta kerajaan kepada Putri Kandita ini pun tersebar ke seluruh penjuru kerajaan dan hinggap di telinga Dewi Mutiara, yang mana Dewi Mutiara merasa hal ini tidaklah adil bagi putranya, sehingga Dewi Mutiara menghadap kepada raja meminta agar raja mengirim Putri Kandita jauh dari kerajaan. Hal inilah mengundang emosi sang raja. Raja pada saat itu marah atas apa yang baru saja dia dengar dari Dewi Mutiara. Karena Dewi Mutiara yang pandai sekali bertutur lidah, raja pun mulai luluh dan tenang kembali.
Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, si Dewi Mutiara meminta salah seorang dayanya untuk memanggil seorang tukang tenung, yang mana tukang tenung ini di zaman sekarang bernama dukun. Yang mana Dewi Mutiara meminta kepada si tukang tenung untuk meneluh Putri Kanita beserta juga permaisuri. Pada saat itu juga, si tukang tenung ini memberikan sebuah penyakit kulit yang amat sangat menjijikan kepada Putri Kanita dan juga permaisuri. Raja yang mendengar bahwasanya kedua orang tersayangnya ini menderita penyakit, memanggil semua para tabib istana untuk bisa menyembuhkan penyakit yang diderita oleh kedua orang tersayang ini, yaitu Putri Kanita dan juga permaisuri. Para tabib istana mengatakan bahwasanya mereka tidak bisa menyembuhkan penyakit yang diderita oleh si permaisuri dan juga Putri Kanita ini. Sehingga raja berpikir bahwasanya penyakit yang diderita oleh kedua orang tersayangnya ini bukanlah penyakit biasa, melainkan penyakit guna-guna. Semakin hari, penyakit yang diderita oleh kedua orang tersayangnya ini semakin parah, sehingga permaisuri yang sudah tidak lagi muda merenggut nyawa atau meninggal dunia. Raja Meniwangi yang ditinggal oleh permaisurinya ini pun merasa amat sangat sedih. Lebih sedihnya lagi saat dia melihat putri kesayangannya yang tidak lain adalah Putri Kandita tidak kunjung sembuh juga dari penyakit yang dideritanya ini. Hal inilah menjadi peluang bagi Dewi Mutiara untuk bisa mengusir Putri Kandita dari kerajaan. Yang mana pada saat itu Dewi Mutiara mengumpulkan para selir, anak dan juga putranya untuk bisa menghadap kepada raja. Mereka semua menghadap kepada raja dan meminta agar raja bisa mengusir Putri Kandita dari kerajaan. Sebab penyakit yang diderita oleh Putri Kandita ini takut menyebar ke seluruh penjuru kerajaan, dan juga penyakitnya si Putri Kandita ini takutnya akan menjadi bahan gunjingan di kerajaan maupun juga di luar kerajaan. Pada saat itu Raja Meniwangi menyetujui perkataan Dewi Mutiara, sebab dia tidak ingin putri tersayangnya ini menjadi bahan gunjingan di kerajaan. Tanpa mereka semua ketahui, Putri Kandita mendengar semua pembicaraan yang terjadi. Putri Kandita amat sangat kecewa sehingga dia memilih untuk kabur dari kerajaan. Selama kurang lebih 7 hari 7 malam lamanya, Putri Kandita berkelana jauh di sana yang bahkan dia sendiri tidak tahu tujuannya ini kemana. Karena rasa lelah yang sudah menyergap dirinya, Putri Kandita pun memilih beristirahat di salah satu batu besar di tepi pantai. Pada saat itu, Putri Kandita yang sudah terlelap dalam tidurnya mendengar sebuah suara aneh yang memintanya untuk menjeblokkan dirinya ke dalam pantai selatan, yang mana penyakitnya ini akan bisa sembuh jika Putri Kandita menjeblokkan diri ke dalam pantai selatan tersebut. Hal itu mengusik tidur si Putri Kandita ini, dan Putri Kandita pun bangun dari tidurnya. Putri Kandita berpikir bahwasanya itu sebuah wangsit atau hanya orang iseng semata yang membisikinya di saat dia tertidur. Namun di saat Putri Kandita melihat sekeliling, tidak ada tanda-tanda kehidupan seorang pun, melainkan hanya dirinya sendiri. Dan pada saat itu juga lah Putri Kandita meyakini bahwasanya itu adalah sebuah wangsit, dan Putri Kandita pun menjeblokkan dirinya ke pantai selatan. Ajaibnya, tubuh Putri Kandita yang dipenuhi oleh penyakit kulit tersebut hilang dan lenyap. Seolah-olah Putri Kandita tidak pernah memiliki penyakit kulit. Dan juga, kadar kecantikan Putri Kandita di sini semakin bertambah. Kesembahan Putri Kandita tidak menyebabkan Putri Kandita kembali ke istana, justru dia lebih memilih untuk tetap tinggal bersama para nelayan di pinggiran pantai selatan. Karena kecantikan yang dimilikinya ini, banyak sekali para pemuda yang datang untuk memintanya agar bisa menjadi istrinya. Namun Putri Kandita ini tidak langsung menerima lamaran tersebut. Dia justru memberikan satu syarat kepada pemuda-pemuda yang datang kepadanya ini, yang mana syaratnya ini adalah beradu kesaktian di atas pasang air laut. Namun, tidak ada seorang pemuda pun yang dapat menyelesaikan syarat dari Putri Kandita, sehingga mereka memilih untuk menjadi pengawal atau pengikut Putri Kandita. Tidak hanya legendanya saja yang memiliki banyak versi, ternyata nama Nyi Roro Kidul ini juga memiliki banyak versi. Di dalam kerajaan Keraton Surakarta mengatakan bahwasanya Nyi Roro Kidul ini bernama Kanjeng Ratu Ayu Kenconosari. Dan di salah satu legenda yang masyhur di kalangan orang Sunda mengatakan bahwasanya Nyi Roro Kidul ini bernama Putri Bayu Bening Gelang Kencana. Dalam adat istiadat orang Jawa, penambahan kata Gusti, Kanjeng maupun Ratu itu sangatlah penting hanya untuk kesopanan. Ada juga beberapa yang mengatakan bahwasanya Nyi Roro Kidul ini memiliki nama Nyi Loro Kidul dan juga Nyi Rara Kidul, yang mana dalam artian loro dalam kata bahasa Jawa itu memiliki dua arti. Yang pertama sakit dan yang kedua artinya dua.
Dapat disimpulkan di sini bahwasanya Nyi Roro Kidul adalah seorang gadis yang sedang mengalami sakit dari kidul. Ada beberapa kepercayaan masyarakat lokal yang masih dipegang teguh oleh mereka akan adanya Nyi Roro Kidul ini, yang mana Kiai Imam Sampurno dari Blitar, Jawa Tengah mengatakan bahwasanya Nyi Roro Kidul dan juga Sunan Lawu akan memimpin bala tentara mereka untuk menyebarkan penyakit kepada manusia-manusia yang berperilaku buruk. Nyi Roro Kidul dan juga Nyi Blorong, yang mana Nyi Blorong adalah bentuk siluman ular atau juga putri duyung dari Nyi Roro Kidul, yang mana hal ini diyakini oleh masyarakat sebab Nyi Roro Kidul pernah memiliki penyakit kulit. Yang mana Pelabuhan Ratu ini adalah kota kecil para nelayan di daerah Jawa Barat, Indonesia, yang mana setiap tahunnya mereka selalu mengadakan perayaan untuk memperingati Nyi Roro Kidul ini pada tanggal 6 April. Biasanya masyarakat memberikan sebuah hadiah atau juga korban seperti beras, sayur mayur, hasil pertanian, kosmetik, kain batik, bahkan juga larung. Yang mana hadiah-hadiah ini dikumpulkan menjadi satu lalu ditarik atau bahkan dihanyutkan ke tengah laut. Tidak hanya di Pelabuhan Ratu saja, namun Nyi Roro Kidul juga berkegiatan di beberapa tempat seperti Parangtritis, Parangkusumo, Puger, Banyuwangi, dan juga beberapa tempat lainnya yang diyakini menjadi kawasan Nyi Roro Kidul. Yang mana masyarakat lokal Indonesia meyakini tempat bertemunya Panembahan Setnopati dan juga Nyi Roro Kidul adalah di Pantai Parangkusumo. Sunan Kalijaga dan juga Nyi Roro Kidul ini dipercaya memiliki hubungan baik oleh masyarakat lokal, yang mana Nyi Roro Kidul dan juga Sunan Kalijaga memiliki aspek yang sama, yaitu berhubungan dengan air. Bagi wisatawan mancanegara maupun lokal akan dilarang menggunakan pakaian berwarna hijau apabila sedang berkunjung ke beberapa tempat yang diyakini adalah tempat kerajaan pantai selatan. Hal ini bukan lagi suatu hal yang mengagetkan bagi masyarakat lokal Indonesia, sebab rumor beredarnya tentang orang yang hilang di pesisir pantai selatan sudah tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Mengapa banyak sekali orang hilang? Hal ini disebabkan karena warna hijau adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul. Bagi siapa saja yang hilang di pantai selatan akan sulit ditemukan sebab air di pantai selatan itu berwarna hijau. Masyarakat lokal mempercayai bahwa siapa saja yang hilang di pantai selatan akan dijadikan pengawal atau juga bahkan pelayan oleh si Nyi Roro Kidul ini. Di dalam surat Centini menyebutkan bahwasanya Kanjeng Ratu Nyai Roro Kidul ini memiliki kampuh gedung melati atau kain dodot panjang berwarna hijau yang di tengahnya berwarna putih dan berperada emas. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Apabila kalian ingin mempercayai adanya Nyi Roro Kidul ini silahkan, dan juga apabila kalian tidak ingin mempercayai adanya Nyi Roro Kidul ini juga silahkan, sebab tidak ada larangan untuk kalian mempercayai atau tidak adanya si Nyi Roro Kidul ini. Sebab cerita ini berkembang dari mulut ke mulut, yang mana penyampaiannya bisa saja dikurangi dan juga bisa saja dilebihkan. Apabila kalian memiliki cerita legenda Nyi Roro Kidul yang berbeda dengan saya, bisa tulis di kolom komentar untuk menambah wawasan saya. Saya pribadi meminta maaf kepada kalian semua apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.